Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil proyek ujian akhir semester ICT yang telah saya buat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isna Amalia dengan NIM 1202080048 dari semester 5 kelas B Pendidikan Kimia UN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, adapun video presentasi kali ini merupakan salah satu proyek ujian akhir semester ICT, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Ida Farida CH MPD dan Bapak Ferli Septi Irwansa MSI. Baik, pemaparan yang pertama yaitu mengenai pengembangan rancangan produk. Adapun judul rancangan produk ini yaitu penerapan media interaktif NIRPOD untuk meningkatkan literasi kimia pada materi zat aditif pada makanan. Dan untuk judul medianya yaitu Prevention of Food Additives. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu mengenai subkonsep materi kimia. Nah, adapun pada subkonsep materi kimia bahan pangan atau kimia bahan makanan, yang pertama ada bahan kimia dalam makanan, yang kedua ada jenis zat aditif pada makanan, lalu ketiga ada zat pewarna, yang keempat ada zat pengawet, yang kelima ada zat pemanis, yang keenam ada zat penyedap. Nah, untuk peta konsepnya yaitu di sini tuh yang pertama yaitu bahan kimia dalam makanan ini terdiri dari alami dan buatan yang memiliki jenis zat aditif pada makanan. Lalu jenis zat aditif makanan ini terbagi atas yang pertama ada pewarna, pengawet, pemanis, dan penyedap. Nah, lalu pewarna ini terbagi atas alami dan buatan. Untuk alaminya itu contohnya pada kunyit dan untuk buatannya itu contohnya pada esens. Nah, sedangkan untuk pengawet juga terbagi atas alami dan buatan. Nah, alami ini contohnya pengeringan ikan, lalu untuk buatannya itu contohnya asam benzoat. Nah, lalu untuk pemanis ini terbagi atas alami dan buatan, lalu untuk alaminya contohnya yaitu gula aren dan buatannya contohnya adalah sakarin. Nah, untuk penyedap ini terbagi atas alami dan buatan juga. Nah, alami ini contohnya rempah-rempah, lalu untuk buatannya ini contohnya MSG. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai indikator atau tujuan pembelajaran pada subkonsep materi kimia bahan pangan atau kimia bahan makanan. Nah, yang pertama ini menganalisis zat aditif pada makanan berdasarkan video uji coba. Yang kedua, mengidentifikasi zat aditif pada makanan berdasarkan video uji coba. Lalu yang ketiga, mengklasifikasikan bahan-bahan zat aditif berdasarkan video pembelajaran. Nah, adapun penjelasan selanjutnya yaitu mengenai flowchart media. Nah, media yang saya buat ini yaitu media interaktif yaitu NIRPOD. Nah, NIRPOD ini bisa digunakan pada aplikasi yang telah di-download melalui Play Store maupun digunakan pada web. Nah, namun saya akan menjelaskan media NIRPOD yang di-download melalui Play Store. Nah, jadi yang pertama ini kita akan join a session, setelah itu kita akan melihat enter kode. Nah, enter kode ini kita harus isi kode sesuai dengan yang dibagikan oleh guru. Lalu setelah enter kode, maka harus mengisi identitas. Nah, identitas siswa ini berisikan tentang nama panggilan dan nama panjang. Setelah kita mengisi identitas dengan jelas, lalu slide selanjutnya yaitu pengantar pembelajaran untuk materi zat aditif pada makanan. Terus lalu slide selanjutnya yaitu mengenai video pembelajaran atau materi. Nah, pada video pembelajaran pada media yang telah saya buat ini saya mempunyai 4 materi. Yang pertama ini mengenai sifat-sifat bahan kimia makanan, lalu yang kedua perbedaan bahan kimia alami dan buatan pada makanan, yang ketiga pengelompokan pada bahan kimia makanan, yang terakhir yaitu implementasi bahan kimia makanan dalam kehidupan. Nah, jadi setiap video pembelajaran atau materi ini akan ada jawab pertanyaan seperti kuis ataupun games di mana setiap selesai menjawab pertanyaannya maka ada feedback. Nah, feedbacknya itu mengenai salah atau benarnya. Setelah selesai semua, maka kita akan mengklik tab to start over. Nah, lalu kita akan keluar atau exit. Nah, jadi ini merupakan gambaran flowchart media yang saya buat yaitu mengenai media interaktif NIRPOD. Selanjutnya yaitu mengenai storyboard NIRPOD. Nah, untuk judul medianya itu Prevention of Food Additives. Nah, untuk frame 1 ini mengenai loading 1, tampilan frame-nya itu seperti ini. Nah, untuk kendali programnya itu namanya yaitu enter kode atau yang berfungsi untuk memasukkan kode pembelajaran dari guru. Nah, deskripsinya itu tampilan awal saat membuka aplikasi yang berisikan logo NIRPOD dan kolom untuk memasukkan kode pembelajaran.
Nah, untuk frame 2 yaitu loading 2, tampilan framenya seperti ini. Dan untuk kendali programnya ada menu ya namanya, dan berfungsi untuk memasukkan kode pembelajaran. Selanjutnya yaitu untuk frame yang kedua ini mengenai kode. Nah, kode ini berisikan kode pembelajaran, lalu ada exit yang berfungsi untuk keluar. Nah, lalu ada full name dan optional name. Nah, full name ini berisikan kolom untuk memasukkan nama siswa, lalu sedangkan optional name ini kolom untuk memasukkan NIM atau kelas atau nama panggilan. Nah, sedangkan untuk navigator ini berfungsi untuk melihat keseluruhan pembelajaran. Nah, deskripsi pada frame ini yaitu frame ini menampilkan logo Nirpo, tombol menu, tulisan welcome to your lesson, full name, optional name, simbol segitiga, atau navigator. Nah, untuk frame ketiga ini tampilan framenya seperti ini, dan untuk kendali programnya itu ada back dan next. Nah, back ini untuk mengendalikan aktivitas ke slide sebelumnya, lalu untuk next ini mengendalikan aktivitas ke slide setelahnya. Kendali program menu yang terdapat kode pembelajaran dan menu exit, lalu ada kode yang berisikan kode pembelajaran dan exit untuk keluar. Dan ada navigator yang berfungsi untuk melihat keseluruhan pembelajaran, dan deskripsi frame-nya yaitu menampilkan logo universitas dan nama program studi. Deskripsi frame-nya ini menampilkan logo universitas dan nama program studi serta fakultas. Nah, untuk frame keempat ini, mengenai loading 4, tampilan framenya seperti ini. Ada kendali program back dan next, yaitu yang back ini untuk mengendalikan aktivitas ke slide sebelumnya, dan next ini untuk mengendalikan aktivitas ke slide setelahnya. Untuk kendali program menu ini terdapat kode pembelajaran dan menu exit, dan untuk kode ini berisikan kode pembelajaran, dan untuk exit berfungsi untuk keluar, dan navigator berfungsi melihat keseluruhan pembelajaran. Dan deskripsi pada frame ini menampilkan logo universitas, judul media, dan ilustrasi makanan. Nah, untuk frame kelima yaitu mengenai pengantar pembelajaran. Nah, tampilan framenya seperti ini, lalu ada kendali programnya yaitu back dan next. Nah, back ini untuk mengendalikan aktivitas ke slide sebelumnya, dan next untuk mengendalikan aktivitas ke slide setelahnya. Dan ada tombol menu juga. Nah, menu ini terdapat kode pembelajaran dan menu exit. Kode ini berisi kode pembelajaran dan exit untuk keluar, sedangkan navigator untuk melihat keseluruhan pembelajaran. Lalu frame ini juga berisikan kalimat pengantar sebelum memulai pembelajaran berupa petunjuk penggunaan dan aktivitas yang akan dilakukan. Dan ada logo universitas dan ilustrasi guru. Nah, selanjutnya yaitu pada frame 6 mengenai video materi zat aditif pada makanan. Nah, tampilan framenya seperti ini, lalu untuk kendali programnya sama ya seperti sebelumnya, ada back, next, dan menu, kode, navigator. Nah, fungsi-fungsi yang ini tuh sama ya seperti sebelumnya. Lalu untuk kendali program tambahannya yaitu ada pause, volume, dan waktu. Nah, pause ini berfungsi untuk menjeda video, dan volume ini berfungsi untuk mengatur volume suara video, serta waktu ini berfungsi untuk keterangan waktu dan pengaturan video. Nah, untuk deskripsi frame-nya ini berisi tampilan video materi pengelompokan zat aditif berdasarkan makanannya. Untuk frame 7 atau kuis, tampilan frame-nya seperti ini. Lalu untuk kendali programnya itu seperti sebelumnya ya, ada back, next, menu, kode, exit, navigator, yang sudah tahu ya sebelum-sebelumnya fungsinya sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu untuk kendali program tambahannya yaitu mengenai kolom isi jawaban, back, next, dan submit. Nah, untuk kolom ini tinggal diklik saja sesuai jawaban yang benar. Kolom dapat dipilih lebih dari satu pilihan. Nah, untuk tombol back ini untuk kembali ke soal sebelumnya, sedangkan next ini untuk beralih ke soal selanjutnya, dan untuk submit untuk mengirimkan semua jawaban yang telah diisi. Nah, untuk deskripsi frame-nya ini, tampilan ini berisikan kuis awal sebelum video pembelajaran, disajikan soal-soal pilihan ganda. Nah, untuk frame 8 ini mengenai skor kuis. Nah, tampilan frame-nya seperti ini. Lalu kendali programnya sama ya, ada back, next, menu, kode, exit, navigator, yang fungsinya juga sama dengan sebelum-sebelumnya. Untuk kendali program tambahannya yaitu scroll. Nah, scroll ini untuk melihat ke bawah atau ke atas slide skor nilai. Nah, scroll ini juga dapat berfungsi untuk melihat ke bawah
atau ke atas slide score nilai mengenai jawaban yang mana yang salah dan mana yang benar. Nah, deskripsi frame ini berisi keterangan instruksi kepada peserta didik untuk mengklasifikasikan zat aditi pada makanan sesuai video materi yang disajikan. Nah, pada frame 9 ini, video kedua yaitu mengenai uji coba zat aditi pada makanan. Tampilan framenya seperti ini. Lalu untuk kendali programnya itu sama ya, seperti sebelumnya ada back, next, menu, kode, exit, navigator, pause, volume, waktu. Nah, untuk kendali program tambahannya itu mengenai kolom pilihan ganda, submit, tombol quiz, collapse, expand. Nah, untuk kolom pilihan ganda ini, kolom ini berfungsi untuk memilih jawaban yang benar, sedangkan submit, tombol submit ini untuk mengirimkan semua jawaban, lalu tombol quiz ini berisi soal atau kuis sisipan dalam video yang menunjukkan banyak soal dalam satu video. Nah, untuk collapse ini untuk menurunkan tampilan kolom soal, dan expand ini untuk menampilkan kolom soal. Nah, deskripsi frame-nya itu frame ini berisikan uji coba pada makanan dengan zat aditif alami dan buatan serta terdapat kuis yang terdiri dari satu jenis kuis yaitu 2 soal pilihan ganda. Nah, untuk frame ke-10 ini mengenai instruksi. Tampilan frame-nya seperti ini ya. Kendali programnya juga sama dengan sebelumnya, ada back, next, ada menu, kode, exit. Nah, lalu untuk kendali program tambahannya yaitu mengenai got it. Nah, instruksi got it ini bertuliskan white. Nah, berarti keterangan bahwa siswa tidak bisa men-skip atau melompati aktivitas atau kuis sehingga harus menyelesaikan semua aktivitas agar bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Nah, deskripsinya itu menampilkan video materi zat aditi pada makanan. Nah, untuk frame ke-11 ini yaitu video ketiga mengenai materi zat aditi pada makanan kedua. Nah, sama ya seperti sebelumnya, kendali programnya ada back, next, menu, kode, exit, navigator, pause. Nah, untuk deskripsi frame-nya itu menampilkan video materi untuk menganalisis dan mengidentifikasi zat aditi pada makanan secara tepat. Nah, pada frame 12 ini mengenai quiz 2 atau time to climb dari aplikasi Nearpod-nya. Nah, tampilan frame-nya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 tampilan frame yang telah disajikan. Nah, untuk kendali programnya ini sama ya seperti sebelumnya, ada back, next, menu, kode, exit, navigator, volume. Nah, sedangkan untuk kendali program tambahannya yaitu mengenai ada join game. Nah, join game ini berfungsi untuk siswa dapat bergabung untuk mengikuti kuis. Lalu untuk selanjutnya itu ada time. Nah, time ini berfungsi untuk memberi waktu jeda untuk lanjut ke soal berikutnya. Lalu ada kendali program time to climb yang berfungsi untuk memberi batas waktu dalam mengisi kuis. Lalu ada correct answer, yaitu ditampilkan jika jawaban yang dipilih itu benar, dan ausnap ini ditampilkan jika jawaban yang dipilih salah. Dari program Nice Work ini ditampilkan jika kuis telah selesai diikuti. Lalu ada kendali program Congratulations. Nah, Congratulations ini ditampilkan untuk melihat skor dan peringkat setelah kuis selesai. Nah, untuk deskripsi frame-nya ini frame ini menampilkan kuis dengan game time to climb pada materi zat aditi pada makanan sesuai dengan video pembelajaran. Untuk frame 12 yaitu mengenai informasi. Nah, tampilan frame-nya seperti ini. Untuk kendali programnya sama ya seperti sebelumnya. Ada back, next, menu, kode, exit, navigator. Nah, untuk deskripsinya ini, frame ini berisi kalimat pengantar sebelum memulai pembelajaran berupa petunjuk penggunaan dan aktivitas yang akan dilakukan. Lalu ada logo universitas dan ilustrasi saintis atau guru. Nah, lalu untuk frame ke-13 yaitu mengenai informasi kedua, tampilan frame-nya seperti ini dan kendali programnya ada back, next, menu, kode, exit, dan navigator. Nah, untuk deskripsi frame-nya ini berisikan informasi orang yang membuat dan mengembangkan materi pada Nearpod, lalu ada logo universitas, ilustrasi saintis gurunya. Selanjutnya, yang terakhir ada frame 14 atau halaman keluar. Nah, tampilan frame-nya seperti ini dan kendali programnya sama ya, ada back, menu,
kode, exit, dan navigator. Sedangkan untuk deskripsi premnya ini berisikan tentang bahwa aktivitas sudah selesai dan mungkin cukup sekian presentasi dari pemaparan produk ICT yang telah saya buat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.